Lalu bagaimana peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Vietnam? Akan kami bahas hal itu bersama manajer timnas Indonesia Sumarji dan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam Pak Sumarji, selamat malam Bung Joy. Selamat malam Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya langsung ke Bung Joy dulu deh. Bung Joy, Anda berani kasih nilai berapa untuk penampilan timnas semalam Bung Joy? Ya, karena menang ya harus kasih nilai bagus lah. Meskipun saya melihat permainan Indonesia agak menurun ya dibandingkan dengan penampilan terakhir di Piala Asia. Meskipun di Piala Asia kan sebetulnya meskipun Indonesia tersingkir di babak quarter final, tapi overall penampilannya tuh meyakinkan, bagus lah gitu ya. Oh kemarin kok rasanya ugly win ya, tapi se-ugly-ugly-nya tetap win. Dan ini merupakan pendongkrak moral bagi Indonesia untuk bisa lolos ke putaran ketiga ya. Karena memang satu-satunya musuh Indonesia dalam kaitan di Piala Dunia ini, kalau Irak kan udah hampir pasti lolos ya. Oke. Tentu saja masih Vietnam dan penentuannya akan terjadi nanti pekan depan ya, Pak, di Hanoi ya. Iya, tanggal 26. Ini yang akan menjadi hidup mati sebetulnya, karena Vietnam pun bagaimanapun masih menjadi pesaing terberat di grup ini untuk lolos ke putaran ketiga. Karena mereka Bung Joy, menurunnya ini di sektor apa atau di bagian apa dari permainan timnas menurut Anda? Dari sisi cara mereka bermain kok rasanya agak awut-awutan ya. Nggak ada polanya gitu, dan kelihatan hanya 1-2 pemain yang bersinar ya. Dalam hal ini Jai Isdes yang paling bagus ketika mengawal pertahanan Indonesia. Yang lainnya menurut saya rata-rata air. Bahkan Marcelino Ferdinand yang biasanya cemerlang, kemarin rasanya seperti sepi ya. Dia tidak membuat banyak manuver di lini pertahanan lawan, sehingga kemudian serangan-serangan Indonesia tuh banyak yang dalam tanda kutip mubazir. Rafael Struijk juga nggak terlalu bagus penampilannya. Jadi rasanya memang perlu ada evaluasi mendalam dari Sintayong tentang ketika Piala Asia sempat bermain sangat cantik ya, meskipun akhirnya tersingkir juga di quarter final. Jadi memang rasanya ada sedikit penurunan, dan ini kalau ini tidak menjadi puas diri karena menang, harusnya sih bisa tetap menang melawan Vietnam nanti di Hanoi gitu loh. Tapi harus betul-betul dievaluasi dalam pertandingan terakhir kemarin di GBK. Oke, kalau gitu saya ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, tadi Bung Joy menyebut kemenangan dari Vietnam kemarin ugly win begitu kata Bung Joy. Tanggapan Anda seperti apa Pak Sumarji? Jadi begini, ya semua itu tinggal bagaimana pengamat menilai ya. Yang pasti pertama anak-anak ini kumpul hitungannya sangat pendek sekali. Hanya 4 hari dan nyaris 3 hari yang bisa kita pakai untuk latihan secara bersama-sama. Kalau dinilai soal performa, mungkin memang ya di antara beberapa pemain, dikarenakan itu juga bukan karena fisiknya menurun, tetapi dikarenakan satu, seperti Rafael kemarin juga siang ketika mau menjelang meeting tim itu mengalami kayak semacam masuk angin gitu ya, agak nggak enak badan gitu. Terus juga ada Kambuaya kemarin, ada juga beberapa. Memang kemarin itu memang pertandingan itu anak-anak boleh dikatakan banyak didera persoalan yang menurut kami juga kayak sesuatu yang tidak pernah kami alami begitu. Ada 3 sampai dengan 5 pemain yang mengalami situasi yang sulit dikarenakan di 2 jam sebelum pertandingan itu seperti tadi saya katakan ada yang kayak masuk angin dan lain sebagainya itu, sehingga itu juga berpengaruh terhadap performa dari beberapa pemain yang di line up-kan. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan memang ketemu cuman dalam hitungan 3 hari ini memang tentu untuk bisa memadukan butuh waktu sedikit lagi gitu ya, sedikit lagi gitu. Dan saya yakin nanti kita ketemu di Vietnam lawan tanggal 26 pasti akan berbeda, dikarenakan waktu bertemunya anak-anak para pemain itu juga relatif cukup
cukup ya, lebih dari 7 hari, sehingga bisa memadukan apa yang masing-masing posisi untuk bisa berbuat lebih, seperti itu. Jadi punya cukup lebih begitu ya untuk membangun chemistry antara satu pemain dengan pemain lainnya, seperti itu ya Pak Sumarji. Betul, Tapi apa yang menjadi catatan khusus dari pelatih Shin Tae-yong untuk laga melawan Vietnam kemarin? Karena kita tahu kan di babak awal itu terlihat sekali timnas sulit sekali membongkar pertahanan Vietnam. Walaupun kita unggul dalam penguasaan bola, apa yang menjadi sorotan Shin Tae-yong di situ Pak Sumarji? Ya, jadi kemarin memang selesai pertandingan ada sedikit evaluasi dari game yang dijalankan. Tentunya berkaitan dengan evaluasi Shin Tae-yong tadi seperti saya sampaikan, memang ada beberapa titik lemah yang itu jadi evaluasi. Dan sebenarnya titik lemah itu seperti tadi saya katakan bukan dikarenakan soal game plan tidak, tetapi dari kondisi fisik karena dikarenakan masuk angin dan lain sebagainya tadilah itu juga berpengaruh. Kemarin kita lihat babak pertama itu ada Yakub juga sama kondisinya. Maka setelah babak kedua langsung kita ganti beberapa yang badannya belum merasa nyaman dan enak, akhirnya kan berbeda penampilan timnas. Oke, baik. Saya ke Bung Joy lagi. Bung Joy, tadi Pak Jokowi mengatakan, kemarin ya Pak Jokowi mengatakan bahwa Indonesia bisa meraih tiket ke babak selanjutnya jika menang di Vietnam nanti, minggu depan tanggal 26. Anda setuju tidak dengan pernyataan Pak Presiden itu, Bung Joy? Ya memang kan direct kompetitornya sekarang hanya Vietnam. Menurut saya Filipina udah harus kita singkirkan lah. Ya udah bisa kita singkirkan. Tapi kan Vietnam masih akan bertemu Filipina di kandang. Kemudian mereka akan away ke Irak dan akan home dengan Indonesia. Jadi direct kompetitornya Indonesia. Kalau Indonesia seri lawan Vietnam di Hanoi, peluangnya lebih besar Indonesia karena Indonesia masih akan ketemu Filipina dan akan masih ketemu Irak. Lawan Irak ya memang agak berat lah. Tapi lawan Filipina harusnya sih 3 poin ya. Kalau lawan Vietnam dapat 1 poin saja. Kalau menang sih saya yakin lolos ke putaran ketiga. Tapi kalau draw masih ada lawan Filipina dan masih bisa menahan Irak lah. Karena kemarin kan kalah di Basra, kalahnya cukup telak ya. Tapi kalau main di GBK saya rasa sih masih bisa mengimbangi Irak ya. Kalaupun kalah nggak jauh-jauh amat lah, sehingga kemudian bisa menaikkan poin Indonesia di putaran ketiga gitu kira-kira. Jadi dari kompetitornya tetap Vietnam. Oke, Bung Joy, tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Sumarji bahwa kemarin memang ada beberapa kendala sebelum pertandingan, ada beberapa pemain yang dikatakan masuk angin begitu, Bung Joy. Anda melihat ini bagaimana tanggapan Anda, Bung Joy? Ya sedikitnya waktu memang sangat berpengaruh, apalagi dengan waktunya udah sedikit, beberapa pemain mengalami masalah pribadi mungkin, masalah kesehatan, ya masalahnya kecil-kecil ya. Menurut saya kalau masuk angin itu bukan masalah krusial, tapi untuk pertandingan internasional menjadi penting gitu kan, karena kan untuk pertandingan internasional harus fully fit, harus 100% fit gitu. Jadi kalau 80% saja seperti Rafael Struijk tadi, memang jadi tidak kelihatan. Saya rasa Marcelo ini juga mengalami masalah juga, cuma mungkin Pak Marji nggak kasih tahu ke kita, tapi mungkin ada masalah juga di beberapa pemain, Yakob Sayuri juga mungkin. Tapi ya itu kalau berkumpul sudah lebih lama dan mereka jauh lebih fit, saya yakin sih bisa petik kemenangan di Hanoi karena Vietnam tidak sebagus yang kita kira ya. Saya kira 2 tahun terakhir ini Vietnam sudah di bawah Indonesia. Dari sisi permainan, dari sisi kualitas semuanya sudah di bawah Indonesia. Jadi ada kemungkinan besar kalau Indonesia semuanya fit, semuanya bagus, penampilannya lama berkumpul dan chemistry-nya sudah terjalin kembali, saya yakin 3 poin di Hanoi. Oke, saya ke Pak Sumarji lagi. Pak Sumarji, pelatih Vietnam juga sempat menyinggung begitu ya kondisi lapangan GBK yang jelek begitu katanya. Walaupun kata dia bukan alasan, tapi tetap saja itu dibahas oleh pelatih Vietnam. Anda melihatnya seperti apa ini pernyataan dari pelatih Vietnam ini, Pak Sumarji? Ya mohon maaf sebelumnya lah. Kalau orang kalah itu kan pasti banyak alasan yang bisa dipakai untuk sebagai pembenar. Ya tetapi kalau kita mau koreksi ya memang betul kondisinya semuanya tahu lah. Memang perlu waktu lagi
supaya lapangan yang digunakan tuh betul-betul fresh lah. Tetapi menurut saya sih oke lah, nggak ada masalah kondisi lapangan GBK. Dari kondisi lapangan GBK tidak mempengaruhi penampilan dari timnas itu sendiri ya Pak Sumarji. Ya, Lalu Pak Sumarji, nama Jay Itzes langsung menjadi trending topik semalam. Nathan juga bermain tidak buruk. Apa yang membuat keduanya, khususnya Jay ini cepat beradaptasi dengan gaya bermain timnas? Karena kita tahu kan pasti ada kendala bahasa juga di sini Pak Sumarji. Ya itulah bedanya pemain yang bermain di seri B Italia. Jadi ketika dia bermain di mana saja itu sangat dengan sangat cepat bisa beradaptasi. Saya melihat pertama kali latihan di Stadion Madia, saya langsung tertegun sekali. Hebat sekali nih orang, cepat sekali gitu. Padahal kan dia baru datang malam, besoknya latihan itu sudah menunjukkan progres yang cukup bagus. Makanya kita itu rasan-rasan. Pak Ketua Umum datang beberapa kali lihat, itu hebat sekali ya gitu. Jadi artinya untuk Jay memang luar biasa lah, bisa memberikan semangat kepada teman-teman dan mungkin ke depan jadi kapten tim itu cukup bagus itu karena bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain. Latihan pun juga sama. Kalau tidak teriak gitu disuruh teriak sama Jay, luar biasa lah gitu. Oke, Bung Joy, Anda melihat Jay ini bisa menjadi kapten masa depan timnas Indonesia, Bung Joy? Ya, gini. Memang pemain yang besar di Eropa kan memang berbeda treatmentnya dari awal ya. Sejak dari youth mereka tuh diajarkan leadershipnya tuh luar biasa. Dan memang satu tim itu butuh leader. Dan leader itu yang teriakannya paling keras di belakang gitu loh. Dan biasanya itu kalau nggak posisinya center back, libero atau kiper gitu loh. Dan Jay kan posisinya pas di sekitar itu gitu, di antara posisi nomor 6 atau di depan kiper. Jadi memang dia paling ideal posisinya untuk berteriak kepada teman-temannya di depan atau dia berteriak ke kiper gitu loh. Jadi memang Indonesia butuh pemain dengan leadership yang tinggi dan ini pemain luar biasa percaya dirinya ya, anak baru istilahnya gitu kan, udah merintah, udah marahin pemain yang lebih lama gabung di timnas gitu loh. Jadi ini Indonesia butuh pemain dengan karakter yang menurut saya rada-rada unik seperti itu dan akhirnya kemudian bisa memimpin teman-temannya memberi semangat. Jadi memang kehadiran Jay ini mungkin salah satu yang meskipun saya selalu mengkritik ya naturalisasi berlebihan yang dilakukan oleh PSSI, tapi kehadiran Jay saya harus katakan bahwa ini memberi dampak yang jauh lebih banyak, warna yang lebih variatif ya daripada pemain-pemain yang lain. Jadi harusnya sih memang ada apresiasi lah untuk Jay dan mudah-mudahan penampilannya stabil dan dia bisa menjadi leader di masa depan gitu. Baik, kita harapkan juga kemenangan untuk timnas Indonesia kembali diraih atas Vietnam ketika berlaga di Midin, Vietnam minggu depan tanggal 26. Terima kasih Pak Sumarji, terima kasih Bung Joy sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.